di sini. Ada yang bisa bantu, Bu? Oh iya, kebetulan ini saya punya resep. Bisa tolong disiapkan? Baik, sebelumnya mohon konfirmasi. Apa betul nama Ibu Siti Sarmiati? Iya, Tinggal di Jalan Rambutan. Dan nomor telepon Ibu sesuai yang ditulis di sini. Iya. Baik. Apa Ibu punya riwayat penyakit asma? Iya sih, ada. Sampai sekarang masih sering timbul. Tapi pada saat saya periksa ke dokter, yang saya tuliskan itu agak tegang di daerah tinggi, daerah leher. Memangnya di situ ditulis obat asma ya? Tidak, Bu. Dokter memberikan Ibu obat antihipertensi yang berguna untuk mengatur tekanan darahnya Ibu. Tetapi, selain obat ini bisa menurunkan tekanan darah, dia bisa juga menyempitkan saluran nafas. Jadi ketika Ibu punya riwayat penyakit asma, kemungkinan asmanya itu bisa kambuh. Oh, begitu ya. Kalau begitu, bagaimana penyelesaiannya? Bisa Ibu tunggu sebentar, saya akan menghubungi dokternya Ibu. Oh iya. Sore, Dok. Sore. Maaf mengganggu, Dok. Bisa minta waktunya sebentar? Iya, bisa. Apa betul tadi dokter memberikan resep atas nama Ibu Siti Sarmiati? Oh iya benar, itu pasien saya. Ada apa ya? Begini, Dok, ternyata Ibu ini mempunyai riwayat penyakit asma. Terus kenapa? Tadi di sini dokter menuliskan propranolol. Iya. Propranolol ini, Dok, selain dia bekerja pada beta 1 di jantung, dia juga bisa memblok reseptor beta 2 di paru-paru, sehingga bisa menyempitkan bronkus, menyebabkan bronkokonstriksi, sehingga bisa memperparah penyakit asma yang diderita Ibu ini. Oh gitu ya. Jadi kira-kira obat apa yang bisa diberikan buat Ibu Siti ini? Kalau dokter tidak keberatan, mungkin propranolol bisa diganti obat lain seperti metoprolol. Loh, bukannya metoprolol golongan beta blocker juga sama kayak propranolol? Memang betul, Dok, propranolol memiliki golongan yang sama dengan metoprolol, akan tetapi mekanisme kerjanya berbeda. Di sini metoprolol dia hanya memblok reseptor beta 1 tanpa memblok reseptor beta 2. Jadi tekanan darahnya bisa turun tanpa menyebabkan bronkokonstriksi. Oh gitu ya. Kenapa tidak diganti sama golongan lain seperti ACE inhibitor? Menurut Ibu Siti Sarmiati, dia pernah menggunakan kaptopil, tetapi dia mengalami efek samping seperti batuk. Oh gitu ya. Kalau gitu obatnya diganti saja dengan metoprolol. Maaf ya Pak, mungkin tadi saya lagi sibuk jadi saya kurang perhatikan. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ibu Siti Sarmiati, Iya. ini obatnya. Jadi dokter memberikan Ibu 3 macam obat. Yang pertama ini obat antihipertensi, yang kedua obat penenang, yang ketiganya vitamin. Jadi obat antihipertensinya Ibu sudah saya ganti berdasarkan persetujuan dari dokter. Jadi metoprolol, nama patennya itu lopresor, minum obatnya 2 kali sehari, pada pagi dan malam hari, 2 jam setelah makan.
supaya lebih mudah mengingatnya, Ibu minum pada jam yang sama, misalnya pada 8 pagi dan jam 8 malam. Kemudian yang kedua ini, nama paten dari Alprazolam, yaitu Alvis. Ibu minum obatnya 1 kali sehari sebelum tidur. Yang vitaminnya, Bicom C, Ibu minum 1 kali sehari pada pagi hari sebelum makan. Jadi simpan obatnya ini pada tempat yang sejuk, kering, terhindar dari cahaya matahari langsung, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Apa Ibu sudah mengerti? Ya. Apa Ibu punya pertanyaan? Boleh tidak kalau misalnya obat penenangnya ini saya gunakan pagi hari atau siang hari? Ya, jadi obat penenang ini Ibu digunakan mungkin selama ini Ibu mengalami gelisah atau semacamnya. Jadi dokter meresepkan Ibu obat penenang yang berguna untuk menghilangkan rasa ketegangan dan kegelisahan Ibu. Dan salah satu efek dari obat ini yaitu rasa kantuk. Jadi ketika Ibu minum obatnya pada pagi atau siang hari, kemungkinan Ibu tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-hari karena terganggu oleh rasa mengantuknya itu. Jadi minum obatnya sebelum tidur supaya Ibu bisa tidur tenang. Kenapa Ibu merasa gelisah? Iya, jadi selama ini saya gelisah, saya khawatir tentang tekanan darah saya. Jadi makanya tiap malam itu saya susah tidur. Oh, justru Ibu tidak perlu khawatir, karena kekhawatiran Ibu malah bisa memperparah dari penyakit hipertensinya. Iya. Terus bagaimana kalau misalnya saya lupa minum obatnya? Ya, jika Ibu lupa minum obatnya, segera Ibu minum ketika Ibu mengingatnya. Ketika waktunya itu berdekatan dengan waktu minum obat pada hari selanjutnya, lebih baik Ibu tinggalkan dosis yang terlupa dan mulai dengan pengobatan selanjutnya. Dan jangan Ibu mengambil dosis ganda, karena overdosis itu sangat berbahaya. Gitu. Terus ada tidak makanan atau minuman yang harus saya hindari selama mengkonsumsi obat ini? Ya, jadi selama Ibu mengkonsumsi obat ini, hindarkan makanan atau minuman yang mengandung kadar garam yang tinggi, kemudian yang mengandung kafein seperti kopi atau teh, atau alkohol juga sebaiknya yang digunakan. Kemudian obat-obat yang tidak boleh Ibu gunakan selama Ibu mengkonsumsi obat ini seperti analgesik antiinflamasi non steroid seperti phenylbutazone, indomethacin, karena bisa menurunkan efek terapi dari obat ini. Gitu. Terus apakah saya masih bisa melakukan aktivitas seperti berolahraga selama menggunakan obat ini? Ya, justru itu dianjurkan bagi Ibu. Mungkin jantung Ibu tidak terlatih karena kurangnya aktivitas dan gerak tubuh seperti olahraga dan lain-lain. Jadi selama terapi mungkin bisa dibantu dengan aktivitas olahraga. Jadi dengan beraktivitas dengan berolahraga itu membantu untuk memperlancar peredaran darah ya. Yeah. Terus kalau begitu setiap obat kan punya efek samping biasanya kalau diminum. Terus kalau untuk obat-obat ini apa biasa efek sampingnya yang bisa timbul? Ibu tidak perlu khawatir dengan efek sampingnya. Jika Ibu minum obatnya tepat dosis dan teratur, efek samping itu bisa tidak ada. Efek samping yang muncul mungkin seperti gangguan pencernaan seperti itu. Tapi ketika gejalanya semakin parah, sebaiknya Ibu segera menghubungi dokternya. Mungkin dokternya punya alternatif lain untuk pemilihan obat yang sesuai dengan Ibu. Apa dokter memberitahukan Ibu berapa lama obat ini harus digunakan? Tidak. Ya, jadi dokter memberikan Ibu ini obat selama 5 hari. Setelah 5 hari itu, mungkin Ibu bisa berkonsultasi lagi kepada dokternya untuk mengecek ada tidaknya perubahan dari tekanan darahnya Ibu. Jadi misalnya ada perubahannya semakin membaik, mungkin dokter akan melanjutkan pengobatannya. Jika tidak perubahan, mungkin dokter punya alternatif obat lain untuk Ibu. Apa Ibu sudah mengerti? Iya. Bisa Ibu mengulang misalnya cara penggunaan obat yang sudah saya jelaskan tadi? Iya. Tadi untuk obat hipertensinya itu minumnya 2 kali sehari.
lebih baik itu 2 jam setelah makan. Untuk menghindari saya lupa minum obatnya, bagusnya itu ditetapkan setiap hari jamnya, untuk jam yang sama untuk setiap harinya, jam 8 malam atau jam 8 pagi. Kemudian untuk obat penenangnya, itu diminum 1 kali sehari saja pada malam hari. Terus untuk obat multivitaminnya, itu minumnya 1 kali sehari, pagi hari sebelum makan. Kemudian untuk penyimpanannya disimpan di tempat yang kering dan sejuk, jauh dari jangkauan sinar matahari langsung dan jauh dari jangkauan anak-anak. Kemudian kalau saya terlupa minum obatnya, segera diminum pada saat ingat. Kemudian kalau